Mungkin ketika kita berbicara tentang komponen, Anda bisa langsung melihat dokumentasinya dan itu sudah sangat powerful, ya kan? Tapi apa guna saya di sini? Yaitu memberitahu Anda bagaimana sebenarnya cara mengimplementasikannya terhadap project kita. Nah, untuk episode yang kedua ini, saya berinisiatif untuk menyontohkan kepada Anda bagaimana sebenarnya membuat login form yang saat ini lagi sering digunakan oleh para developer ataupun desainer. Nah, yang pertama, di sini masih kosong, tidak ada apa-apa, hanya boilerplate HTML saja. Oke, saya akan copy semua ini, select all, dan silakan buat new file dengan nama login.html. Nah, sekarang kita paste di sini. Misalnya, ini kita buat misalnya login lah untuk title-nya. Oke, dan ya kita akan pergi dulu ke sana secara manual karena kita belum mempunyai apapun di sini seperti navigation ya. Ya, ini adalah login page ya. Dan mungkin Anda melihat di sini ada logo atau favicon. Itu hanya karena saya copy dari Bootstrap ya untuk asetnya. Oke, sini saya buat link, rel icon, dan kemudian path-nya. Tidak perlu, hanya saja untuk mempercantik title yang ada di sini daripada globe ya. Oke, yang pertama, ketika misalnya kita ingin membuat login form, ya mungkin ketika Anda berpikir bagaimanapun bisa. Cuman lagi yang ingin kita contohkan adalah bagaimana cara membuat login formnya seperti di sini. Jika kita lihat pada Parsinta login form itu kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti inilah untuk login Parsinta saat ini ya. Mungkin ini akan berganti nantinya. Tapi coba dulu kita akan implementasikan bagaimana sebenarnya cara membuat seperti ini, ya kan? Nah, oleh karena itu Anda harus tahu teknik untuk membuat dia benar-benar center atau ke tengah gitu. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan menggunakan sistem yang namanya Plex. Ya, karena Bootstrap juga mempunyai utility jika Anda tidak tahu. Mungkin ketika Anda pernah menggunakan Tailwind, memang mereka menyiapkan utility yang bisa kita pakai, memang model frameworknya seperti itu. Tapi kalau cerita komponen memang tidak ada. Tapi ke Bootstrap, dia juga mempunyai komponen, dia juga mempunyai utility. Tapi ya, walaupun tidak sebanyak Tailwind, bisa lah untuk dipakai seperti misalnya kita ingin menggunakan Flex-nya. Yang pertama, saya akan buat di sini, div dengan kelas row. Ya kan, kelas row ini mengandung fleksibel juga. Jadi ketika misalnya kita buat pun seperti ini, dia sama saja. Tapi dia mempunyai negatif margin ya jika Anda tidak tahu. Nah, oleh karena itu coba kita pakai row aja. Tapi sebelum row ini, coba dulu kita buat di sini kelas container. Jadi mungkin ketika Anda tidak tahu container ini gunanya apa, itu hanya untuk wrappernya. Ya, ketika misalnya Anda ingin semua konten Anda nanti di tengah seperti ini, maka gunakan container. Coba Anda lihat perbedaan ketika misalnya Anda menggunakan kontainer sama dengan tidak. Di sini saya akan buat untuk P-nya, kita akan buat 2 biar supaya dia membuatkan lorem ipsum nantinya. Dan 2 paragraf. Dan saya akan copy dan saya akan paste di atas kontainer, yang satu di dalam kontainer, yang satu yang lagi di atas kontainer. Coba kita refresh perbedaannya. Maka jelas jika Anda lihat ketika misalnya Anda menggunakan kontainer, dia tetap di sini. Tapi ketika Anda tidak menggunakan kontainer, dia akan keluar dari sisi yang ke tengah ini. Oke, itu untuk container. Ada juga yang namanya container fluid. Ya, ketika misalnya Anda tidak tahu, ada juga namanya container fluid, yaitu dia seperti container, tapi tidak terlalu ke dalam. Jika Anda lihat di sini paddingnya terlalu besar untuk kontainer yang kedua, tapi untuk yang fluid, dia tidak terlalu besar. By the way, bukan V, tapi F. Ya. Nah, jika Anda lihat di sini ada space-nya, tapi tidak banyak, seperti kontainer biasa, dia ada tapi ya Anda lihat di sini sedikit. Oke. Itu hanya pengetahuan untuk Anda jika Anda ingin memakai container fluid. Biasanya website itu menggunakan container, tapi ketika Anda tidak suka menggunakan container, itu tidak ada masalah juga. Cuman ini responsif sekali kok. Oke. Yang kedua, setelah container terjadi, kita ingin membuat di sini yang namanya row. Ya kan? Dan coba dibuat di sini dulu background. Biar supaya, ini untuk sementara, biar supaya Anda paham apa maksud dari saya nanti buat background ini. Coba kita refresh di browser, tidak akan ada yang terjadi. Tapi ketika misalnya saya buat di sini pH 100, maka jika kita refresh di browser, kira-kira seperti ini. Jadi pH 100 ini kira-kira 100 prehandy lah, 100 pH. Jadi ketika misalnya Anda tidak tahu, itu kira-kira seperti ini. Ketika di CSS-nya, hey, kita buat di sini 100 pH. Kira-kira seperti itu. Itulah guna dari pH ini. Ini utility ya, ketika Anda tidak tahu. Nah, kenapa saya buat background ini? Biar supaya Anda bisa melihat perbedaannya, ya kan? Nah, ketika kita sudah mendefinisikan height-nya, kita ingin dia namanya row, pasti mengandung fleksibel, sehingga kita bisa membuat di sini yang namanya item center. Bukan item center, tapi align item center. Mungkin ini tidak akan nampak perbedaannya sebelum Anda membuat di sini satu div. Coba kita buat di sini satu div dengan BG, misalnya danger, dan di dalamnya kita buat lorem, biar supaya Anda paham saja bahwa ini adalah objeknya, kira-kira seperti itu. Oke,
Jika sudah, sekarang coba kita refresh di browser. Ya, kira-kira seperti ini yang Anda dapatkan. Dia ke tengah di situ ya. Dan by the way, backgroundnya sudah saya hapus. Tapi yang jelasnya ketika misalnya kita buat di sini BG primary kembali, maka jelas dia sangat di tengah-tengah sekali. Oke, itu yang kedua. Dan yang sekarang coba dulu di sebelum div yang BG merah ini keluar, saya akan buat di sini ukurannya. Col 5 misalnya. Ya kan, col 5 ini sama dengan apa ya, kolom lah. Ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom sampai 12. Dan saya akan memilih 5. Oke, saya akan paste di sini. Dan kita refresh di browser, kira-kira dia akan membuatkan kita seperti ini. By the way, warnanya selalu sakitkan mata ya. Coba kita ganti dulu daripada danger, coba kita buat white lah. Oke, jadi sekarang tugas kita adalah selanjutnya ini untuk membuat dia betul-betul ke tengah sini. Nah, karena kita sudah mempunyai fleksibel pada row class, maka kita buat di sini justify content center. Mungkin ketika Anda belum paham tentang display flex itu gimana atau flex CSS itu gimana, Anda bisa lihat di tutorial Persinta, ada kok. Cari aja CSS Flexbox, pasti akan muncul nanti. Nah, sekarang dia sudah benar-benar ke tengah. Oke, masuk the next step-nya yaitu adalah membuat login form-nya. Oke, untuk BG primary ini coba kita hilangkan saja. Dan BG white ini kita hilangkan saja dan kita refresh dengan card. Mungkin Anda tidak tahu card itu apa, tapi yang jelasnya dia semacam komponen yang bisa kita pakai ketika kita ingin membuat misalnya entah itu login form, entah itu artikel, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang coba saya buat di sini card. Dan di dalamnya saya akan buat card header. Dan by the way, card itu mempunyai 3 item. Card footer, ada juga yang namanya card body, ada juga yang namanya card footer. Nah, biasanya di header ini adalah title-nya. Biasa di footer ini adalah keterangan, misalnya kalau artikel, dia biasanya untuk ke kapan dipublish, siapa publishernya. Kira-kira seperti itu. Untuk bodinya itu adalah short atau description singkat lah untuk artikel Anda. Tapi di sini kita akan menggunakannya dengan form ya, by the way. Kini saya akan buat login. Ketika misalnya kita refresh di browser, yang Anda dapat kira-kira seperti ini. Oke. Kedua, coba kita buat dulu di sini form lah, ya kan, form. Terus kita buat action yang nothing aja. Dan di sini kita paste dia, kayak seperti itu. Dan di sini kita buat button submit btn primary misalnya. Nah, mungkin Anda tidak tahu ya, kalau mungkin Anda sudah tahu ketika Anda menggunakan Bootstrap sebelumnya bahwa ada kelas yang namanya btn dan diikuti dengan btn primary. Nah, ketika misalnya saya buat login di sini, ya kan, dia pasti membuatkan kita button very nice. Jika Anda lihat dia seperti ini. Nah, tapi ketika Anda buat di sini misalnya danger, maka dia akan berubah menjadi merah dan seterusnya. Itu Anda bisa lihat di dokumentasi apakah itu danger ataukah info ataukah itu warning, dia semua ada. Oke, saya memilih primary di sini hanya karena ya saya suka warna biru lah, by the way. Dan selanjutnya kita akan isi dulu untuk formnya pada body ini. Dulunya ketika Anda menggunakan Bootstrap 4, yang Anda lakukan adalah form group. Ya kan, untuk memisah antara form pertama dan form kedua. Oke, coba saya buat di sini label dan kita akan buat sini email, misalnya di sini email dan di sini kita buat input type email. Oke, sekarang saya buat di sini email dan di sini email. Kita refresh di browser, kira-kira yang kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Tapi ingat, ketika Anda menggunakan Bootstrap, Anda bisa menggunakan kelas yang namanya form control. Jadi saya buat di sini kelas form control. Kita refresh di browser, kira-kira seperti ini yang Anda dapatkan. Oke. Yang kedua, jika kita lihat untuk labelnya tidak ada style, tidak ada space antara namanya atau labelnya ke dalam formnya. Maka oleh karena itu, coba dulu saya buat di sini autocomplete supaya tidak mengganggu kita dalam pengerjaan form ini. Kita buat autocomplete-nya off. Jika Anda lihat tidak ada space antara label dan juga formnya, maka coba kita buat dulu dia. Kita kasih kelas di sini dengan nama form label. Itu namanya. Ketika misalnya untuk input dia form control, ketika misalnya untuk label dia form label. Kita refresh, maka dia sudah mempunyai space. Dan ini yang kita mau. Oke, untuk placeholder yang coba kita buat di sini misalnya John Doe. Kita buat di sini add example.com. Misalnya seperti itu. Refresh. Ya, much like what you expect lah, kan gitu. Kita copy dulu apa yang ada di sini, kita paste di bawah. Dan untuk semua ini kita buat dulu menjadi password. Ganti semua biar supaya cepat, dan ini kasih camel case atau capitals. Kita hilangkan dulu placeholdernya dan ya, Anda sudah berhasil membuatnya. Tapi ingat, ketika misalnya saya bilang tadi form group ini tidak ada lagi, maka kita bisa refresh dengan utility yang diberi oleh Bootstrap MB3. Dan di sini juga MB3. Refresh. Oke, ini kira-kira seperti inilah. Nah,
Kemudian ketika misalnya kita ingin membuat checkbox, misalnya untuk remember me-nya, kita bisa juga melakukannya di sini. Misalnya kita buat di sini form check, dan di sini kita buat input type checkbox pastinya. Dan ketika misalnya tadinya untuk membuat input kita menggunakan form control, ketika ingin membuat label kita form label, dan untuk form checkbox kita menggunakan yang namanya class form check input. Kira-kira seperti itu. Kita refresh di browser, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Very very nice. Ini tidak default ya, ini di style oleh Bootstrap itu sendiri. Dan kemudian kita akan buat untuk labelnya di sini. Label for remember, misalnya kira-kira seperti itulah. Dan coba kita buat di sini, remember me misalnya. Biasa kan kalau kita membuat login page itu ada yang namanya remember me yang kita bisa klik dan kita nanti diberi waktu berapa lama kita login. Kira-kira seperti itu. Dan coba kita buat dulu di sini untuk kelasnya itu form check label. Dan untuk ID-nya pastinya kita mengikuti apa yang ada di for yang ada di sini. Kita buat sini remember biar supaya ketika misalnya kita klik nanti labelnya maka dia tercek juga. Tapi ketika misalnya ini salah, tidak match dengan ID yang ada di sini, maka jika kita klik pun berkali-kali ini remember me yang ini, tidak akan bisa. Tapi ketika misalnya mereka match antara for dan ID, maka sekarang jika kita klik di sini pun dia sudah tercek di sini. Oke? Itu untuk pengetahuan Anda saja. Dan apalagi ya di sini name-nya belum. Name bisa dari remember. Tapi sebenarnya kalau tidak pakai name pun tidak ada masalah karena kita di sini hanya untuk desainnya saja, tidak ada di sini untuk misalnya API ataupun apanya. Oke, yang kedua, saya ingin memperlihatkan kepada Anda bahwa sebenarnya login ini jika kita buat di footer terlalu buruk. Bagaimana jika kita pindahkan dia ke atas ini dan by the way footer ini kita hapus saja karena saya ingin mencontohkan kepada Anda bahwa sebenarnya car itu mempunyai banyak komponen di dalamnya lagi. Kita refresh. Maka kira-kira seperti ini. Tapi seperti yang kita lihat, remember me dan form yang ada di sini atau button yang ada di sini tidak mempunyai space. Maka coba kita buat di form check ini MB3. Refresh. Kira-kira seperti ini. Dan pastinya Anda juga mempunyai biasanya ketika misalnya Anda mempunyai login page dan itu tidak ada menunya, pasti di bawah ada create new account. Kira-kira seperti itulah. Kita buat di sini dulu paragraph ataupun div lah. Kita buat sini register to make new account misalnya. Coba kita buat sini anchor dan coba kita buat sini new account. Ya kira-kira seperti itulah, ya kan? Kita refresh di browser, yang Anda dapatkan kira-kira seperti ini, which is itu yang tidak kita mau. Yang kita mau dia tetap berada di dalam card body, tapi dia keluar hanya karena kita buat dia di luar form. Tapi ya udahlah, kita buat di dalam form juga bisa kok. Jadi tidak ada masalah untuk itu. Coba kita buat dia di sini. Ya seperti itu. Dan pastinya nanti ketika misalnya seperti ini, dia tidak juga mempunyai space antara login button dan juga keterangan yang ada di sini. Maka oleh karena itu coba kita buat dulu di div yang di sini MT3. Ketika misalnya Anda ingin membuat margin bottom, maka MB3. Ketika misalnya Anda ingin membuat margin top, maka buat MT. Maka hasilnya kira-kira seperti ini. Dan tidak ada salahnya jika misalnya kita membuat hal seperti ini, tidak ada salahnya jika kita buat di sini text-nya mute. Ya, kita refresh. Iya, dia tidak terlalu hitam lah, ya kira-kira gray, bisa dibilang kayak gitu. Atau ada yang namanya lagi text secondary, yang buatkan hal yang sama lah. Cuman lagi ya tergantung desainer lah. Ada yang suka model kayak gitu, ada yang tidak. Ada yang suka hitam seperti ini. Tapi saya pribadi lebih suka gray seperti ini ya, untuk keterangan-keterangan selanjutnya. Dan yang kedua yang harus saya tweak di sini adalah login header ini. Dia terlalu kecil menurut saya dan tidak ada salahnya kita perbesar dengan menambah kelas yang ada di sini menjadi P2 atau PY2 untuk padding atas bawah, VX itu padding atas kanan kiri. Sorry, bukan atas kanan kiri, maksudnya padding kanan kiri itu menggunakan VX, padding atas bawah itu menggunakan PY. Ketika misalnya saya buat di sini 5, maka ini akan terlalu paddingnya akan ke dalam karena dia kita buat di sini padding kanan kiri 5. Tapi ketika misalnya kita hilangkan, dia akan tinggal untuk PY. Tapi ketika misalnya kita hilangkan PY, refresh, sama aja hasilnya. Oleh karena itu saya buat di sini 3 biar supaya lebih besar dari defaultnya. Oh, by the way, satu lagi sebelum saya menutup video ini, saya ingin memperkenalkan kepada Anda bahwa sebenarnya ketika Anda ingin menggunakan gradient, Anda bisa lakukan tepat di buttonnya. Anda kasih di tepat di sini BG gradient. Seperti itu saja, kita refresh di browser, maka dia sudah seperti gradient walaupun tidak jelas. Oke. Dan ya lumayan lah nampak gradient daripada kita hapus, kita refresh. Dia tidak ketara gradient. Ketika misalnya kita buat gradient maka dia akan terlalu light untuk di atasnya di sini.
Oh iya, saya lupa satu lagi. Ketika misalnya seperti ini, mungkin Anda sudah puas, tapi ada satu lagi yang namanya validasi. Ketika Anda ingin menggunakan validasi atau ingin menampilkan validasi error, itu ada syaratnya. Yang pertama, Anda harus buat di sini class is invalid. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita refresh, maka dia sudah seperti ini. Ada warna merah dan di sini ada tanda seru. Kira-kira seperti itu. Tapi di situ tidak cukup. Ketika kita ingin menampilkannya, kita juga perlu satu div lagi. Seperti ini. Ya, misalnya the email address already been taken. Misalnya seperti itu. Dan coba kita buat di sini kelasnya dengan nama invalid feedback. Ya kan? Kita refresh di browser. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Tapi ketika misalnya ini udah valid atau Anda ingin membuat conditional dengan JavaScript, ketika misalnya invalid dia keluar warna merah seperti ini. Ketika misalnya dia valid maka dia akan berwarna green. Itu sah-sah saja. Anda bisa buat di sini daripada is invalid Anda ganti menjadi valid. Begitu juga dengan yang ada di sini. Ada invalid, ada juga valid. Kita refresh, maka kira-kira seperti inilah yang Anda dapatkan di sini checks dan di sini tulisannya sudah berwarna hijau. Alright, that's really it for this lesson. I'll see you on the next video.